Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Shadaqallahu alazim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan senantiasa dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah senantiasa memberikan limpah rahmat pada kita sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita diberikan kemampuan, kemudahan untuk mengikuti kajian ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa membawa manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya semoga pula Allah memberikan kesehatan yang baik pada kita, pada keluarga kita, sehat yang bermanfaat. Semoga pula Allah memberikan kemudahan rezeki, keluasan rezeki, halalan thayyibah dan barokah. Dan akhirnya semoga Allah tidak mematikan kita dan tidak mematikan anak turun kita kecuali tetap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali pagi hari ini kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak saya hormati, waktu kampanye sedang berlangsung. Kampanye sedang berlangsung 75 hari. Entah terakhirnya sampai kapan tuh? 75 hari terhitung tanggal berapa kemarin ya. Selama masa kampanye yang paling banyak disampaikan oleh paslon dan termasuk pendukung-pendukungnya, nopo yang paling banyak, Bu? Yang paling banyak adalah janji. Paling banyak. Tidak ada paslon yang tidak menyampaikan janjinya. Semua berjanji. Baik itu paslon 1, paslon 2, paslon 3. Semuanya pasti berjanji. Ya. Dan janji itu memang enak. Janji itu enak. Tidak ada janji tidak enak itu. Yang tidak enak itu ancaman. Dua-duanya ada diterangkan oleh Allah, janji dan ancaman ya. Jadi Allah tidak hanya memiliki satu janji atau enggak, tapi Allah juga memiliki hak tentang ancaman ya. Diterangkan itu di surat 5 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annallaha sadidul iqab wa anallaha ghafurur rahim. Moga gampang. Al-Maidah surat 5 ayat 98. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah diantara firman Allah ya. Ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Yang ditaruh depan di sini adalah ancamannya, bukan janjinya. Yang ditaruh di depan dalam ayat ini ancamannya. Ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Kalau kita uraikan siapa yang pasti disiksa oleh Allah, banyak kelompok yang pasti disiksa oleh Allah itu. Orang-orang yang kadzab, mendustakan ayat-ayat Allah, pasti disiksa oleh Allah. Orang-orang yang tidak mau menerima agama Allah, pasti disiksa oleh Allah. Dan masih banyak lagi penyebab lain sehingga mereka dipastikan disiksa oleh Allah. Tetapi kemudian Allah juga menyatakan wa anallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang diampuni oleh Allah? Orang-orang yang apabila terlanjur melaksanakan dosa atau kesalahan,
dia segera mohon ampun. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, tapi kalau kita mau mohon ampun kepada Allah, Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa yang pasti disayangi oleh Allah? Orang-orang yang suka berbuat baik, itulah orang yang pasti disayangi oleh Allah. Orang-orang yang menegakkan keadilan, itulah orang-orang disayangi oleh Allah. Oleh karena itu, dari satu ayat ini kita sudah tahu, oh ini kelompok yang pasti akan diadab oleh Allah. Oh ini kelompok yang pasti akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk kelompok satu, kelompok yang pasti diadab oleh Allah. Naudzubillah, jangan. Ayo kita menjadi kelompok yang kedua, kelompok yang pasti mendapat ampunan dari Allah, dan kelompok yang pasti mendapatkan kasih sayang Allah. Amin. Kembali adalah janji. Begitu ya luasnya janji yang disampaikan, banyak janji yang disampaikan, di dalam janji itu mengandung rayuan. Makanya temanya pagi ini dirayu, dibohongi, ditipu, dicurangi, diancam, atau mungkin ada lagi ya, tapi itu dari janji itu di dalamnya juga terkandung rayuan. Begitu janji itu diucapkan panjang lebar, akhirnya masyarakat dirayu. Gimana dengan janji-janji yang saya beberkan tadi? Apa Anda tidak tertarik? Apa Anda tetap ragu dengan saya, dan seterusnya? Jadi ini dalam rangka menyongsong ya, coblosan, ya, dalam rangka menyongsong coblosan. Jadi isinya juga diantaranya merayu. Tinggal masyarakatnya mudah dirayu, begitu mendengarkan langsung ya terpikat atau menggunakan akalnya, nalarnya. Kenapa? Saya baca panjang lebar 2 hari yang lalu itu, Jawa Pos itu, pemilu yang lalu janjinya bagus dan akhirnya terpilih. Janjinya bagus akhirnya terpilih. Hanya tahun pertama saja janji-janji itu dilakukan dengan baik. Bukan periode pertama loh ya, tahun pertama dia menjabat, janji-janjinya itu dilakukan dengan baik. Tapi setelahnya tahun kedua dan berikutnya sudah jauh daripada janjinya. Kenapa? Karena dia adalah orang partai, lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat. Janjinya sudah nol. Disinilah mudah-mudahan untuk yang sekarang, baik itu paslon 1, baik itu paslon 2 maupun paslon 3, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi jangan hanya dengan janji itu lalu masyarakat mudah dirayu. Jangan. Dari janji itu juga tidak sedikit kebohongan. Janji ini koyok ngono tapi nyatane nah itu, dan banyak viral seperti itu. Maka harus waspada kita. Di Al-Quran sendiri Allah sudah memberitahu, ayat ini sudah sering kita baca ya. Jadi ada orang yang ngomongnya tentang dunia, termasuk kesuksesannya, termasuk janjinya luar biasa. Surat 2 204. Surat 2 204. Iya. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengaburkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Di antara manusia ada orang yang kalau berbicara tentang dunia, termasuk membicarakan kesuksesannya, membicarakan tentang janji-janjinya setelah nanti menjadi dan sebagainya,
luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi Allah memang maha tahu ada orang seperti itu. Sampai pendengar itu apa? Jalan delomong, melungu. Ketika orang ini menyampaikan, pendengar itu sudah, ya. Nah, maka diingatkan oleh Allah. Hubungannya ayat ini biasanya saya melompat ke surat 3 196. Surat 3 ayat 196. Jangan kamu sekali-sekali terpedaya. Monggo Ibu, silakan. 3 196. 196. Ya. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang yang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir, suksesnya orang kafir yang tadi cerita tentang pengalamannya, yang cerita tentang programnya, cerita tentang pendek kata. Allah memberitahu, jangan sekali-sekali kamu terpedaya oleh kebebasan, oleh suksesnya orang-orang kafir di negeri itu. Kenapa? Satu ayat lagi Ibu, monggo, satu ayat lagi, 197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka telah neraka jahanam, ialah neraka jahanam. Itu hanya kesenangan sementara. Jadi walaupun dia janjinya seperti itu, kenyataannya dia sukses di dunia seperti ini, ya, tapi Allah beritahu itu hanyalah kesenangan sementara. Tempat kembalinya neraka. Kenapa? Karena dalam kehidupannya dia tidak memperhatikan yang namanya bekal untuk akhirat. Dunia saja. Disinilah yang kemudian banyak orang terayu, banyak orang terbohongi, ya, bahkan juga tertipu. Baik, Ibu sekalian dan Bapak yang saya hormati, dari janji yang disampaikan tadi itu ada sesuatu yang sangat menarik. Jadi kalau kita menghadapi pemilu, ada yang sangat menarik. Apa diantaranya? Diantaranya juga kalau kamu mau menjadi pendukung saya, ya, nanti kamu akan mendapatkan jabatan yang sangat layak buat kamu. Disinilah, ya, saya katakan sesuatu yang menarik. Ya. Nah, tinggal kemudian masyarakat yang dijanjikan seperti itu, ya, langsung G atau mikir-mikir. Yang namanya jabatan itu, wah, luar biasa, ya, luar biasa. Oleh karena itu hati-hati apa saja yang disampaikan oleh siapa saja, khususnya dalam rangka pemilu ini, janji yang seperti itu indahnya jangan langsung, ya. Kalau berbicara tentang jabatan, atau saya bawa kepada yang lebih ringan saja, upah. Ingat tentang Fir'aun ketika menghadapi Nabi Musa. Fir'aun ketika menghadapi Nabi Musa, Fir'aun mengerahkan tukang-tukang sihir yang hebat. Jadi tukang-tukang sihir yang hebat, yang pilihan untuk ditugasi menghadapi Nabi Musa, ya. Nah, setelahnya diseleksi, terpilihlah beberapa orang tukang sihir, ya, untuk dihadapkan tarung, gitu ya, tarung melawan Nabi Musa. Sebelum bertanding, jadi Fir'aun sudah menentukan, ini loh tukang sihir yang akan menghadapi Musa.
Dan tukang sihir itu siap. Cuma sebelum bertanding, tukang sihir tadi bertanya pada Fir'aun. Apa pertanyaannya? Tentang apa yang diterima nanti. Katakanlah upah atau imbalan yang akan diterima tukang sihir kalau tukang sihir itu nanti menang menghadapi Nabi Musa. Jadi kisah ini sudah ada sejak dulu, sama dengan sekarang ini. Pendukung paslon barangkali banyak yang berpikiran itu. Sedikit diantaranya mereka yang lillahi ta'ala, ya. Pendukung pasangan calon itu sedikit diantara mereka yang lillahi ta'ala untuk memperjuangkan nasib rakyat. Sedikit sekali diantara mereka yang lillahi ta'ala untuk merubah keadaan dari kemelaratan menuju kepada berkecukupan. Sedikit sekali diantara mereka yang lillahi ta'ala semata-mata untuk, ya, tegaknya agama Allah. Sedikit sekali. Kebanyakan mereka berpikir tadi itu, saya mendukung ini dengan harapan saya nanti mendapat persis tukang sihirnya Nabi Musa. Tukang sihirnya Fir'aun. Coba dilihat surat 7 113. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan dapat imbalan jika kami menang? Apakah kami akan dapat imbalan jika kami menang? Sama. Pendukung paslon itu juga berpikir seperti itu. Sedikit sekali saya katakan, pendukung paslon itu yang lillahi ta'ala untuk memperjuangkan nasib rakyat semata-mata, apalagi lillahi ta'ala untuk memperjuangkan agama Islam yang sekarang sedang seperti ini. Kebanyakan dia menjadi pendukung dengan harapan seperti tukang sihirnya Fir'aun itu. Kalau nanti saya menang, saya mendapat apa? Dan seterusnya. Lanjut satu ayat lagi, 114. Iya. Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Fir'aun tidak menjawab tentang rupiah triliun, enggak, walaupun sekarang musimnya triliun, ya. Sekarang musimnya bukan juta, tidak lagi miliar, sekarang musimnya triliun, ya. Fir'aun tidak menjawab dengan itu. Apa jawabannya? Ya, kamu nanti akan jadi orang yang terdekat dengan saya. Ternyata dekat dengan penguasa itu enak, ya. Dekat dengan penguasa itu enak, ya. Jadi itulah gambarannya. Imbalan yang diterima oleh tukang sihir kalau dia menang menghadapi Nabi Musa, bukan rupiah. Tidak ditunjukkan kedudukannya, tidak. Tapi Fir'aun dengan istilahnya, ya, kamu akan menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Makanya sekarangnya gitu, karo penggede bulet, ya. Baik. Kejadian itu atau ayat itu diulangi lagi di ayat yang lain, surat 26. Surat 26 ayat 41 sama, ya, sama. 26 41. Surat 26 ayat 41. Iya. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Sama dengan tadi, cuma bentuk kalimatnya beda, tapi sama. Apakah benar-benar kami akan mendapatkan imbalan kalau kami menang? Sama. Jawabannya lanjut satu ayat lagi, Bu. Ya, satu ayat lagi, monggo. Dia Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Pasti,
upahmu apa? Kamu akan mendapatkan kedudukan yang jadi keadaan sekarang ini menerangkan kembali keadaannya tukang sihirnya Fir'aun. Sedikit sekali saya katakan para pendukung yang berangkat dengan lillahi ta'ala semata-mata untuk agamanya di sini, semata-mata untuk memikirkan merubah nasib rakyat, dan kecil sekali. Pada umumnya yang dipikirkan adalah nek engkau menang aku oleh piro, aku dadi opo. Nah, yang tahu adalah yang bersangkutan. Yang tahu adalah yang bersangkutan, dan Allah Maha tahu. Kita tidak bisa, kita itu hanya bisa menilai sing ketok tok. Nah, baik, ya Pak yang saya hormati. Jadi dari janji tadi itu ada yang terselubung, itu rayuan, kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya. Ada lagi Ibu, Bapak, yang terang-terangan ini. Orang kafir berjanji kepada orang beriman, terang-terangan janjinya. Surat 29 ayat 12. 29 ayat 12. Iya. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya. Kepada orang-orang yang beriman. Nah, jelas sekali. Orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman. Bagaimana perkataannya? Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosa. Pada mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Ikutilah jalan kami. Ikutilah jalan kami, dan kami akan menanggung dosa-dosa kamu. Luar biasa, luar biasa. Maka kalau ada ajaran yang menyatakan menanggung dosanya seseorang, jadi ada seseorang menanggung dosanya orang lain, persis dengan orang kafir nawani orang beriman. Orang-orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami, ikuti ajaran kami, ikuti agama kami. Kalau kamu mengikuti agama kami, dosamu enak mboten. Dari ayat ini penjenengan sudah harus bisa nebak. Dari ayat ini penjenengan sudah bisa harus nebak. Oh, kalau begitu ajaran yang di situ mengajarkan menanggung dosanya orang lain, bujuk lu gitu loh ya. Lo kan gitu lah. Persis omongannya orang kafir kepada orang yang beriman. Ikutilah jalan kami, melok agamaku, melok aku, dosamu tak tanggung. Ada ajaran yang begitu ya. Ada. Sengaja saya selipkan ini kan bulan Desember lah. Sengaja saya selipkan ini bulan Desember. Dalam satu agama ada mengajarkan bahwa Nabi Isa versi Al-Quran, Al-Masih Isa putra Maryam versi Al-Quran, versi Alkitab Yesus. Menurut orang Nasrani itu menjadi keyakinan Yesus itu mati di salib. Itu keyakinan. Ini gak yakin ngono aja dari Kristen. Jadi menurut agama Kristen jelas Yesus itu mati di salib. Setelahnya itu Yesus mati di salib untuk apa? Itu lo ketemu toh 29:12. Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Maka saya katakan ayat yang lain, barang siapa yang percaya barang siapa yang percaya, ya dialah yang mendapatkan itu. Yang tidak percaya dihukum.
Jadi yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia berarti hidup bahagia. Itu ayat. Sedangkan yang tidak percaya, saya dan penjaringan kan tidak percaya, nurut Alkitab pasti dihukum. Jadi tawaran 29:12 itu saya bawa ke sana ketemu. Jadi keyakinan di dalam agama Nasrani jelas, Yesus itu mati di salib untuk menebus dosa manusia. Dan yang ibu bapak harus tahu dan harus yakin, itu bukan firman Allah, itu bukan ucapan Yesus, tetapi itu adalah ajaran setelahnya Yesus tidak ada, baru muncul ajaran itu. Nah, baik, jadi supaya kita tidak termasuk orang yang terbohongi, saya tidak termasuk orang yang tertipu ya, dengan model apa saja, dengan rayuan lain itu. Lalu kita bandingkan, kalau di sana ada jaminan seseorang menebus dosanya orang lain, coba kita bawa kepada Islam. Adakah dalam agama Islam itu seseorang menebus dosa orang lain? Tidak ada. Bagaimana kalau penjaringan berdosa? Cara untuk dapat ampunan? Tobat. Bandingkan. Disinilah manfaat mempelajari kristologi, membanding antara ajaran ini dengan ajaran itu, membanding kitab ini dengan kitab itu. Jadi kita tidak menjelek-jelekan, membanding. Oh, kalau menurut sana dosa bisa ditebus, oh kalau menurut Islam tidak ada, yang bersangkutan harus mohon ampun. Surat 66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. 66 surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim surat 66 ya. ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam Islam jelas, berapapun dosa yang ada pada dirimu, berapapun banyaknya kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah yang telah kamu lakukan, maka asal kamu mau mohon ampun kepada Allah dan kamu diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Jangan tobat etok-etokan. Apa istilah kapok lombok? Sekarang makan tempe goreng sambil gigit lombok, kepedesan. Begitu kepedesan ngomong, pedes lombok ya. Tapi sesuk ketok tempe goreng karo lombok mana? Naudzubillah. Taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya ya. Maka di dalam Islam jelas bagaimana tobat yang semurni-murninya itu jelas. Baik, kembali ibu bapak yang saya hormati, jadi dari janji yang diucapkan tadi itu mengandung juga yang namanya kebohongan, mengandung tipu daya. Jadi orang tertipu. Bagi orang yang lemah imannya,
Orang yang suka berbuat melanggar aturan, begitu dikasih tahu melok aku, dosamu tak tanggung, seneng dia. Bagi orang yang kelakuannya tidak bagus, suka melanggar aturan, merasa dia itu orang yang suka melanggar aturan, dosanya ada yang nanggung, seneng lah ya, seneng. Tapi bagi orang yang punya akal pikiran dan digunakan akal pikirannya, pasti akan berkata itu adalah ajaran bohong. Dalam Islam ditegaskan itu adalah ajaran bohong. Tidak ada seseorang yang ditugasi untuk menanggung dosanya orang lain. Di Quran banyak sekali, di surat An-Najm itu juga 53, 38 sampai 40 dan macam banyak lagi. Termasuk juga bagaimana tobat itu. Allah menerangkan di samping tobatan nasuh, kalau diterjemahkan, kalau kamu tobat jangan terlambat. Wasyari'u, bersegera. Bersegera apa? Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Jadi tobat itu segera, jangan nunggu menenek pensiunai, jangan nunggu ya, enggak, segera. Jadi yang dikehendaki oleh Allah, diajarkan oleh Allah pada kita itu, kalau kamu merasa salah, segera. Baik, karena sudah diberi contoh dalam kejadian. Jadi kejadian masa lalu itu bisa terulang sekarang dan bisa terulang di masa akan datang. Apa saja? Dunia ini berputar, keadaan itu selalu berputar, ya. Termasuk tobatnya Fir'aun. Maka kita dianjurkan oleh Allah, diperintahkan tobat jangan terlambat. Ada penguasa tobat, tapi tobatnya terlambat. Terlambatnya gimana? Kalau dalam ayat, apabila roh sudah sampai di kerongkongan, dia baru berkata, ya Allah ampunilah aku, kasep. Fir'aun dalam kondisi gelagep ketika mengejar Nabi Musa bersama pengikutnya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah karena laut airnya terbelah menjadi dua, maka Nabi Musa bersama pengikutnya melewati jalan itu dengan nikmat. Sampai di sana Fir'aun mengejar melewati jalan itu, tapi kemudian Allah menyatakan, air ketemu lagi kamu. Dalam kondisi Fir'aun gelagap itulah Fir'aun sadar, lalu Fir'aun mohon ampun, kasep. Itulah kisah tobatnya Fir'aun, ya. Sesungguhnya kami percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa. Bahkan kalimat terakhirnya, dan kami adalah orang yang beriman. Mantep, ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun mantep, tapi sayang roh sudah di kerongkongan. Allah menjawab, bukan tuh gak direken. Allah menjawab, apakah baru sekarang kamu tobat? Wingi waktu jadi penguasa luar biasa dolime, wingi jadi penguasa rakus bukan main, wingi dari penguasa gak karu-karuan, baru kelengek baru mengatakan tobat. Jadi tidak ditolak begitu saja, enggak, diungkap sama Allah, sekarang kamu baru tobat. Jadi Allah menolaknya bukan tidak saya terima tobatmu, bukan, diungkap oleh Allah. Supaya apa? Supaya orang sekarang, penguasa sekarang yang seperti Fir'aun berkuasa itu bisa menjadi contoh. Jangan kalian tobat seperti tobatnya Fir'aun. Apa kata Allah berikutnya? Pada hari ini aku selamatkan jasadmu. Loh,
Jadi ternyata Fir'aun itu diselamatkan. Apanya yang diselamatkan? Jasadnya. Sudah pernah saya terangkan. Jadi menurut pelajaran sekolah, jasadnya Fir'aun itu supaya awet ya Pak Nong, dimumi. Itu menurut pelajaran sekolah. Tapi menurut ayat ini, walaupun tidak dimumi, Allah sudah menyatakan, aku selamatkan jasadmu. Dengan kemahakuasaan Allah, jasadnya Fir'aun utuh. Allah maha kuasa dalam segala hal. Kalau Allah itu akan bertindak, Allah cukup berkata kun fayakun. Apalagi cuma membuat jasad utuh, membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, cukup kun fayakun. Ketika belum ada orang, Allah menciptakan orang pertama, sinten? Adam. Adam diciptakan dari tanah. Nah, cukup berkata kun fayakun. Itulah Allah. Jadi kemahakuasaan Allah itu jangan diragukan. Setelah Allah tahu Adam sendirian, tolak-tolak ganti konco, barangkali begitu ya. Allah maha tahu, oh Adam ini butuh konco, maka Allah menciptakan manusia yang kedua dengan kelamin yang berbeda. Kalau Adam itu laki-laki, diciptakan kemudian perempuan, Hawa. Cukup dengan kun fayakun, hanya dengan satu tulang rusuk yang diambil jadi. Tetapi manusia tidak ada yang menganggap bahwa Adam adalah anak Allah, walaupun kejadiannya luar biasa. Tapi ada kejadian yang tidak terlalu luar biasa, masyarakat tertipu dengan tipuan setan. Oh itu anak Tuhan, padahal kejadiannya tidak luar biasa. Dia hanya lahir dari seorang perawan, dia dilahirkan oleh seorang ibu ya, yang perawan, tidak melalui unsur nikah dan bukan berzina dan sebagainya. Tapi sudah terheran-heran kelewat batas. Oh itu anaknya. Disinilah setan pinter menggelincirkan manusia. Maka ibu bapak waspadalah. Jadi ini hitungan Adam itu lebih daripada Isa putra Maryam. Nabi Isa masih punya ibu, Adam tak ada ibu, tak ada bapak, dan seterusnya. Baik. Jadi balik lagi, apa yang diutarakan oleh orang-orang yang pandai ngomong tentang dunia itu ada rayuannya, ada kebohongannya, dan juga ada para penipu memang punya sifat munafik. Para pembohong itu memang punya sifat munafik, karena memang tanda munafik itu diantaranya kalau berbicara bohong. Ayat ini diterangkan banyak oleh Allah dalam Al-Quran supaya kita menghadapi janji-janji itu tidak mudah terbohongi. Surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Surat 2 ayat 8. Monggo. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jelas sekali, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman, walaupun ngakunya ya, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir, tapi Allah menegaskan wa mahum bimu'minin. Surat 2 ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin, ya, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ketemu orang beriman mengaku sebagai orang yang beriman,
kembali ke kelompoknya. Loh, kamu tadi kok ke sana? Saya cuma mengolok. Ada apa yang terjadi dalam Al-Quran, dikisahkan oleh Al-Quran itu zaman dulu, ada sekarang, dan juga akan terjadi di hari kemudian. Maka kata Bang Nabi, waspadalah. Lanjut surat 2 ayat 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyangga kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Jadi banyak ayat seperti itu, malah ada yang berimanlah kamu di waktu pagi hari dan kafirlah kamu di waktu. Jadi pagi hari ketemu orang beriman ngaku beriman, dan masih banyak. Ini yang harus kita waspadai. Bahkan Bapak yang saya hormati, tidak sedikit ya, kasus-kasus seperti ini ya, sudah banyak terjadi. Di antaranya kalau kita bicara dari janji itu ada juga mengandung penipuan dan seterusnya. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati, kembali lagi saya ingin menitik beratkan tentang janji yang kemudian kemana-mana tadi ya. Maka kalau tadi ada janji dari orang kafir untuk menanggung dosa orang beriman, maka berikutnya orang kafir menakut-nakuti ya, orang yang beriman. Nah, contohnya begini, pada pemilu tahun berapa dulu Pak Amin Rais itu pernah nyapres, gandengannya saya lupa namanya itu, Pak Amin Rais pernah nyapres itu ya. Nah, sebenarnya peminat calon pemilihnya besar sekali, tapi waktu itu ada upaya-upaya orang yang tidak suka lalu membuat kebohongan. Gimana caranya? Konek miliku gak iso tahlilan kan, menutup. Dan ternyata manjur itu. Akhirnya Pak Amin Rais suaranya kecil sekali. Jadi hanya ditakut-takuti ngono tok wis wedi. Konek miliku niku dadi gak iso tahlilan kon. Percaya ngono pisan. Itu tahun berapa Pak Amin Rais nyapres itu ya? Itu. Nah, oleh karena itu balik lagi, ini kejadian. Jangan-jangan tahun ini juga begitu. Konek miliku, gak iso korupsi kon. Konek miliku, gak iso ngene, gak iso ngene. Wong iki kenceng iki. Wis bedeken dhewe sapa iki. Kalau kamu milih itu, orang ini lurus, orang ini ndak bisa diajak kompromi macam-macam. Nek kon milih iku soro kon, terutama cukong-cukong oligarki gak bakal milih iki, karena tahu bagaimana calon pemimpin yang ini. Dan ini juga sedang di, nah Ibu Bapak, itu kalau di area politik. Area agama, orang kafir ingin menghancurkan Islam dengan cara apa? Sering ayatnya sudah saya sampaikan, surat 6:26. Surat 6 ayat 26. Iya. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, serta mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Ojo milih sing santri teman-teman. Gitu. Area agama, mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dari 3 calon ini, masyarakat kan tidak mau. Kualitas keislamannya gimana?
dan seterusnya. Lalu muncul iku santrine kenemenan kono milih iku enggak bebas kono. Mereka melarang. Mereka siapa? Orang kafir. 4126. Jadi kalau di 6 tadi Allah yang menyebutkan mereka. Surat 41 diterangkan. Ya, 4126. Yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan atau membaca bacaan Al-Quran ini dan berlaku kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini area agama. Kalau tadi area politik, ya seperti itu tadi. Ini area agama. Supaya Islam tidak mendapat kemenangan. Nah, maka umat Islam jangan jangan kamu dengarkan Al-Quran itu, jangan kamu pilih orang yang sangat agamis itu dan sebagainya. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u lihadzal Qur'an, jangan kamu dengarkan Al-Quran secara sungguh-sungguh. Padahal menurut Al-Quran, menurut Allah, kita itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Itu menurut Allah. Tapi menurut orang kafir, la tasma'u, jangan kamu. Nah, tinggal masyarakat. Nek ono masyarakat sing gak doyan Quran, berarti masyarakat sing tunduk karo omongane wong kafir, gak tunduk karo perintah Gusti Allah. Untuk itu Ibu, Bapak, Al-Quran jangan hanya dijadikan pajangan. Al-Quran jangan dijadikan hiasan, tapi Al-Quran pelajari, Al-Quran pahami, Al-Quran amalkan, dan bahkan Al-Quran dakwahkan. Kalau sudah begitu, walaupun tantangan seperti itu hebatnya, tidak akan mundur. Karena jaminan dari Allah, jaminan dari Allah, jaminan dari Allah terhadap orang-orang yang benar-benar menegakkan agama Allah, begitu meyakinkan. Apa? Kalau kamu mati dalam rangka menegakkan agama Allah, syahid. Nah, disinilah. Maka itu tadi dalam ranah politik, Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tertolak dan pasti pengikutnya nanti neraka, masih banyak lagi. Apalagi kalau sudah bicara kitab, dari sekian banyak kitab suci yang ada, hanya Al-Quran, hanya Al-Quran satu-satunya kitab dari Allah, dijaga oleh Allah, dan sampai kiamat tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan yang lain, walaupun asalnya dari Allah, maka di tengah perjalanan telah mengalami perubahan. Bahkan yang lain lagi, ada kitab yang bukan dari Allah, karangane saya bangga jadi orang Islam. Cuma kadang-kadang kita tidak membanding, secara membanding. Satu saja kita banding antara ini termasuk kristologi. Di dalam agama Islam ada aturan tentang pernikahan, Bu. Agama Kristen ada aturan pernikahan, ya. Nikah ada, beda. Saya ceramah tentang kristologi, saya pakai judul NTIR. NTIR. Apa NTIR itu? Singkatan itu. N, nikah. T, talak. I, idah. R, rujuk. Islam komplit. Islam komplit, asal orangnya mau belajar.
pernikahan dalam Islam meliputi ini, nikah. Nikah dalam Islam ada aturannya, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan harus ada wali. Walinya itu siapa, ada ketentuan dan sebagainya. Setelahnya itu bagaimana pelaksanaannya, diatur. Itu baru pelaksanaan pernikahan. Kemarin saya ngajar di tempat lain itu, kalau tidak salah di Perumnas Ngesong. Saya jam 6 sudah ceramah di sana. Besanan tidak jadi. Jadi laki-laki sudah melamar ke keluarga perempuan. Mestinya biasanya kan setelahnya itu kunjungan balasan ya. Keluarga perempuan balasan. Tidak usah pakai balasan. Kenapa? Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Wetone loh. Karena setelahnya dihitung ketemunya mati. Sing gak mati kulo sopo sesuk. Inilah orang Islam sing gak ngerti Islame. Pegangannya bukan Quran, bukan hadis. Weton. Ibu, bapak, mudah-mudahan penjenengan tidak pernah melakukan itu. Dan jangan sekali-kali melakukan itu. Dalam apa? Iya, masuk syirik memang. Masuk syirik. Ya. Pengalaman saya, iso diatur kok. Nurut calon Pak D mertua saya dulu, Pak D-nya istri saya dengan istri saya itu gak kena. Nah, ini pengalaman. Saya dengan calon istri saya dulu itu, yang sekarang jadi istri saya, itu dulu saya tidak kena nurut hitungan. Nurut hitungan sih, tidak cocok hitungannya. Nek Senin Legi mesti ini gandangannya ya so-so legi. Umpamane ya. Kaken legi akhirnya apa diabetes. Guyon ya. Dihitung tidak cocok. Jadi saya dengan calon istri saya nurut hitungan keluarga tidak cocok. Saya bilang, "Lah nek mboten cocok mboten apa? Tidak jadi tidak apa-apa." Tapi batinku arek padha senenge ora gak cocok. Ternyata apa? Gampang. Lebih-lebih calon istri saya sudah syahadat. Calon istri saya Katolik. Jadi lulus SMA seangkatan dengan saya, dia langsung syahadat. Bukan untuk nikah. Bukan untuk nikah, enggak. Memang dia alhamdulillah selama berkawan saya tukaran terus soal keyakinan. Ternyata jalan keluarnya apa? Namanya ditambahi ngono tok. Istri saya itu namanya Alifah. Jadi nama aslinya Alifah. Kecemplung Katolik, dibaptis dapat tambahan Maria Theodora Alifah. Dah begitu masuk Islam udah ganti lagi jenenge, balik Alifah, menghadapi pernikahan ditambahi Kiswa Alifah. Lho ngono ta. Dadi kena, asale gak kena malah gampang. Makanya saya bilang sing gak ada repot yang ngene iki lho. Nek kembali pada Al-Qur'an ndak ono gak kena iku. Sing gak kena iku carane gak nurut aturan. Baik, nikah. Teh napa? Talak. Talak itu boleh mboten? Jangan titik. Talak boleh mboten? Koma. Tapi dimurkai oleh lho. Nurut Kristen talak boleh? Tapi saiki wong Kristen akeh sing talakan nggih. Alah. Bandingkan sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah, jangan kamu ceraikan. Nah, artinya perceraian dalam agama Katolik dan agama Kristen dilarang. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang cerai. Ida. Apa ida itu?
Masa nunggu. Nunggu apa? Loh, kadang-kadang orang-orang salah pengertian loh. Masa tunggu dilarang menikah sampai batas waktu ini terlampaui. Kadang-kadang ada orang dalam masa idah pengajian di sini nih, durung teh idah harus ngaji. Ada loh, masa idahnya belum habis kok ngaji. Saya Jumat yang lalu ngajar di Al-Maghfirah. Setelah selesai ngajar, saya dibuntuti sama seorang ibu. Ustaz, tanya Ustaz, saya dalam masa idah Ustaz, saya ngaji, tapi kok di durung teh idah kok ngaji. Boleh ngaji enggak sama masa idah? Boleh ngantor? Boleh ke pasar? Yang tidak boleh itu nikah. Ini loh yang tidak boleh itu sini. Sebelum masa ini terlewati tidak boleh nikah. Idah, masa tunggu. Parkir. Dan masa tunggu itu beda. Kalau seorang perempuan bercerai dengan suaminya, berapa masa idahnya? Ayo. Perceraian, berapa masa idahnya? Salah. 3 kali suci. Tidak selalu menstruasi itu tidak selalu 1 bulan. Makanya ayatnya tidak 3 bulan. Menstruasi itu tidak selalu 1 bulan. Ya, 3 kali suci. Ya, nah, itu bagi orang yang pisahan, perceraian. Bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suami, berapa lamanya? Mengapa lebih lama? Bukan. Lah tadi perceraian 3 bulan kan ya menstruasi. Ada. Islam itu komplit. Cari di agama Kristen ndak ada Ida. Sing ono Mbak Ida. Ida gak ono sing ono Mbak Ida. Ida bagi laki-laki dan perempuan yang karena perceraian idahnya 3 kali suci. Laki-laki idahnya berapa lama? Nggak ada. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya idahnya 4 bulan 10 hari, lebih lama. Kenapa? Memang lain. Perasaan ditinggal mati itu beda dengan perceraian. Ini perceraian pada wanita nih, temen tak buyar tak? Buyar aku sendiri simpenan. Loh, ya. Apabila masa idah ini belum selesai lalu dia nikah, haram pernikahannya. Ini diajarkan dalam Islam. Di agama Kristen tidak ada apa idah itu gak ono. Setelahnya idah rujuk. Rujuk ini apa? Bali. Ada persyaratannya dan sebagainya. Dengan tema NTIR wis ketok, Islam Kristen ketok. Nah. Tidak ada masa idah. 65 ayat 4. Masa idahnya ya. Yang 3 bulan itu orang yang ragu-ragu tentang baca menopause itu tanpa masa idah. Termasuk masa idahnya wanita hamil 65 ayat 4. Tapi kalimatnya bukan menopause itu. Orang yang ragu-ragu lah, ragu-ragu berarti masih bulanan. Silakan Ibu. 65 ayat 4 ya. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Jadi ini wanita yang masih ada kalanya haid, cuma ragu-ragu. Iya tidak gitu ya. Masa idahnya 3 bulan. Lanjut ya. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid,
Sedangkan perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan anaknya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi di ayat itu Allah menerangkan tentang adanya iddah. Wanita yang hamil lalu ditinggal mati suaminya, mati sakit, mati kecelakaan dan sebagainya, ya, mati, ya, atau hamil di luar pernikahan. Ayat itu menerangkan wanita yang hamil. Hamil karena apa? Yang penting hamil di luar, ya. Masa iddahnya berapa? Loh, wanita yang hamil sampai melahirkan. Ini orang Islam banyak yang melanggar, remaja-remaji kebablasan sehingga remajinya hamil. Orang tuanya daripada malu cepet dinikahkan, nggih. Wis hamil sik diumbangno lunggunan kuwadi ngene hamil lho padahal. Larangan itu. Perempuan yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Lho Pak Laksana menenik lahir lak gak ana bapake. Mulane aja nglakoni ngono. Jawabane ngono. Islam itu mendidik masyarakat. Ya. Karena anaknya hamil sik dinikahno ngundang meneliane melok ngono pisan gak apa-apa. Lihat jelas ayatnya. Ya. Jadi di situ ada tiga poin. Orang yang masih ragu-ragu dengan menstruasinya tetap 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau yang tadi itu 3 kali suci. Kalau ini 3 bulan. Tapi orang sudah tidak apa itu menopause tanpa iddah. Coba kalimatnya dicari Ibu. Yang keterangan tanpa iddah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mengakhinya, maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka muka dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Saya keliru Ibu. Jadi saya yang menyatakan tanpa iddah itu yang ini. Jadi yang menopause itu tetap 3 bulan. Surat 65 ayat 4 tadi ya, itu 3 bulan. Sama yang hamil sampai melahirkan anak. Yang tanpa iddah itu yang ini, surat 33 ayat 49. Jadi nikah lalu belum dikumpuli, kemudian pisah. Di sini yang perempuan tanpa iddah, karena tidak khawatir ada bibit yang terbawa, karena belum berkumpul. Ya. Nah, itulah iddah di dalam agama Islam. Adapun yang pisahan tadi di surat 2 228, yang perceraian, nah, surat 2 234 komplit iddah. Jadi ada 4 ayat. Surat 2 228, surat 2 234, surat 65 ayat 4, dan surat 33 ayat 49. Itu semuanya mengatur tentang masa iddah. Ya. Dan jangan sekali-kali melanggar. Ya. Jangan sekali-kali melanggar. Kalau memang masa iddahnya belum habis, ada yang melamar, sabar, entenono masa iddahku habis. Kalau ndak mau dicegah ya ndelok liyane. Kalau diteruskan haram pernikahannya. Jadi Islam tegas. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, terakhir sesuai dengan temanya itu, dirayu, dibohongi, ditipu, dicurangi, diancam, nabi-nabi banyak diancam macam-macam. Terakhir ya, lakukan perlawanan dengan tegas. Nah ini gimana melakukan perlawanan dengan tegas? Mari agama kita terapkan. Nah, sekarang ada model untuk menerjemahkan
toleransi. Sampai sholatnya untuk gereja. Ada baca ya. Untuk menunjukkan bahwa saya ini loh toleran. Toleransi dan sebagainya. Lakukan perlawanan dengan tegas terhadap kebohongan dan sebagainya itu. Jadi surat Al-Kafirun harus diterapkan. Kul ya ayyuhal kafirun, hai orang yang kafir. La a'budu. Jadi tegas, ada ketegasan. Nah, jadi kita ini jangan terus pekewo, ndak wani bantah, ya, malah katut, jangan. Nah, jadi kita melawan dengan tegas itu artinya mengatakan sesuai dengan Al-Quran. Dalilnya surat 33 ayat 70. Dalilnya ini surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ya, wa qulu qaulan sadida. 33:70. Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bertakwalah kamu oleh Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kamu langgar apa yang dilarang oleh Allah. Takwa. Kemudian yang kedua, wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Berkata menurut Al-Quran. Jadi kalau Islam dikatakan intoleran, bantahan niku. Jadi kalau Islam dituduh intoleran, tidak toleran, bantahan. Gimana bantahnya? Islam itu agama yang toleran, bukan intoleran. Islam itu agama yang toleran. Buktinya surat 2 256. Surat 2 ayat 256. Ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Mengapa? Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Sudah sampai di situ. Tidak ada paksaan untuk mengikuti menganut agama Islam. Kenapa? Sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Islam itu sudah jelas hak, selain Islam batil, tapi tidak dipaksa. Silakan Anda tetap tidak Islam, silakan, itu hak asasi Anda. Satu lagi 18:29. Surat 18 ayat 29. Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Stop. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Siapa saja yang ngomong yang tidak sesuai dengan Al-Quran, bukan kebenaran namanya. Jadi kebenaran itu dalilnya adalah Al-Quran, bukan ustadz, bukan ulama, bukan menteri agama, tetapi ukurannya yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran. Wa qul haqqu min rabbik, katakan kebenaran itu dari Tuhan, dari Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah itu semuanya adalah benar. Makanya Qori setelahnya baca ya ada akhir ayat dia mengatakan sadaqallahul azim, maha benar ayat-ayat Allah. Jadi walaupun menteri agama yang ngomong gak tepat, menyalahi Al-Quran, bukan kebenaran. Lanjut kalimat berikut. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka. Oh, sebelum itu kalimat atasnya. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Terus. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Begitu tegasnya Islam. Ya? Setelah Allah mengatakan, wa qul haqqu min rabbik, katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang menghendaki beriman, silakan beriman. Tapi siapa yang menghendaki kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan. Justru manusia itu diiman oleh Allah, jangan sampai menjadi orang kafir.
Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau beragama Islam, diiman oleh Allah. Kalau sampai kamu kafir, kalau kamu tidak memeluk agama Islam, lanjut kalimat berikut. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim dan kecurangannya menghapus mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang biji yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling besar. Ayat itu ngeman orang yang belum mau memeluk Islam, diiman oleh Allah. Nek sik terus ngono, hati-hati kan. Tapi namanya manusia itu tidak mudah. Salah dielingno durung mestine. Pamane Nabi Muhammad kuwi dielingno ponakane. Nabi sing elingno ngeyel. Sampai dia mati belum bersahadat. Jadi kalau penjenengan ngelingno tangga, ngelingno kanca, bantah ngeyel, ya wis bene. Penutup Ibu, Bapak, sudah 10:30. Ini Natal. Sampeyan harus tahu Natal itu apa. Satu tok ya, tolong definisi yang komplit Natal itu apa? Natal ialah Natal ialah yang komplit. Kelahirannya Nabi Isa belum komplit. Nabi Isa itu kan menurut kita Nabi Isa. Natal itu menurut definisi orang Nasrani memperingati kelahiran Yesus. Yesus itu siapa menurut agama Nasrani? Tuhan. Jadi kalau di definisi komplit, Natal ialah memperingati kelahirannya Tuhan. Aja lali. Ya. Menurut keyakinan mereka Yesus itu Tuhan. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan. Maka penjenengan harus selalu ingat Al-Ikhlas. Lam yalid. Penjenengan mengucapkan selamat Natal itu menyalahi agama sampean. Terserah nek ngono tok wis. Penyakitnya papat. Sungkan sawangane, pegewo jangan-jangan sungkan rek pisan Natalan mosok gak teko. Halah. Sawangane tangga jejer Natalan mosok gak halah. Ingat, dengan penjenengan mengucapkan selamat Natal berarti mengakui Tuhan telah dilahirkan. Padahal wingi muni walam yulad. Tuhan tidak dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini benar-benar mengingatkan kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam agama Allah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.